Di zaman sebelum waktu tercatat, dunia berada dalam kekacauan. Langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan para titan. Sementara di dalam kegelapan, seorang anak dewa lahir untuk takdir yang tidak ia pilih. Namanya Hades, putra tertua dari Kronos dan Rhea, saudara dari Zeus dan Poseidon. Namun, begitu ia membuka mata untuk pertama kalinya, cahaya dunia tidak menyambutnya. Sebaliknya, kegelapan menelannya. Kronos, ayahnya, yang takut akan ramalan bahwa anak-anaknya akan menggulingkannya, menelan Hades tanpa ragu. Dalam perut sang Titan, Hades tenggelam dalam kehampaan bersama saudara-saudaranya yang lain. Tidak ada siang atau malam di dalam sana, hanya dingin dan sunyi, keabadian yang menyesakkan. Tahun demi tahun berlalu, tetapi di dalam keheningan itu, tumbuh sesuatu dalam dirinya, kemarahan dan tekad. Ketika Zeus akhirnya membebaskannya dari penjara gelap dalam tubuh Kronos, Hades melihat dunia untuk pertama kalinya. Udara yang ia hirup terasa tajam, langit luas di atasnya seperti sesuatu yang asing. Tapi ia tidak punya waktu untuk menikmati kebebasan. Perang sudah menantinya. Titanomachy, perang 10 tahun. Hades bertempur di sisi Zeus dan Poseidon melawan para Titan dalam perang yang mengguncang dunia. Para Cyclops, sekutu mereka, menghadiahkannya helm kegelapan, artefak yang membuatnya tak terlihat di mata musuh. Dengan senjata ini, Hades menyusup ke kubu para Titan, menciptakan ketakutan dalam hati mereka. Dengan setiap serangan diam-diamnya, para Titan jatuh satu persatu, hingga akhirnya para dewa menang. Kemenangan itu membawa pembagian dunia. Zeus, yang paling muda tetapi paling ambisius, memilih langit. Poseidon, yang penuh kebanggaan, menguasai lautan. Dan Hades, ia mendapatkan dunia bawah, tempat bagi jiwa-jiwa yang telah mati. Orang lain mungkin akan menolak, mungkin akan meminta tempat di puncak Olympus. Tapi Hades tidak bertanya, tidak meminta. Ia menerima. Penguasa dunia bawah. Dunia bawah yang disebut kerajaan Hades bukan hanya kegelapan tanpa akhir. Ada sungai-sungai yang mengalir di antara batas kehidupan dan kematian. Styx, tempat para dewa bersumpah. Acheron, sungai kesedihan. Kohtus, sungai ratapan. Phlegethon, sungai api. Dan Lethe, sungai lupa. Di kerajaan ini, ia memerintah dengan tangan dingin tetapi adil. Tidak seperti Zeus yang sering menyerah pada nafsu atau Poseidon yang bertindak dengan amarah, Hades adalah dewa yang bijaksana, tenang, dan tidak mudah dipengaruhi oleh emosi. Ia tidak mencari perang atau penghormatan, hanya keseimbangan. Setiap jiwa yang datang kepadanya mendapatkan keadilan yang layak. Namun, dunia luar tidak pernah melihatnya sebagai penguasa yang adil. Mereka melihatnya sebagai dewa kematian, meskipun ia bukan dewa yang membawa kematian. Itu tugas Thanatos. Mereka menyebutnya kejam, meskipun ia tidak lebih kejam dari hukum alam yang ia jalankan. Nama Hades sendiri menjadi sesuatu yang ditakuti, bukan dihormati. Cinta di antara bayangan. Di antara semua yang terjadi, satu hal yang tidak pernah dimiliki Hades adalah cinta. Sementara dewa-dewa lain sibuk merebut pasangan mereka atau bermain dengan para nimfa, Hades tetap dalam kesendiriannya. Hingga suatu hari, ia melihat Persephone, putri Demeter. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam dirinya pada saat itu. Apakah itu ketertarikan, kekaguman, atau kesepian yang menjerit untuk ditemani? Ia membawanya ke dunianya,
dan dalam kegelapan itu, ia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, apakah Persephone akan menerimanya? Apakah dewa yang ditakuti ini bisa mendapatkan cinta? Akhir yang tak berakhir. Selamanya, Hades tetap di tahtanya. Ia tidak jatuh seperti Titan, tidak tergoda seperti Zeus, tidak tenggelam dalam kemarahan seperti Poseidon. Ia adalah penjaga keseimbangan yang mengawasi perbatasan antara kehidupan dan kematian. Bagi dunia, ia tetap menjadi sosok yang disalahpahami, tetapi di antara bayangan, di dalam sunyi, ia tetap penguasa yang abadi. Di kedalaman Tartarus, bayangan gelap merayap di dinding batu kasar. Asap belerang menyelimuti udara, membuat setiap hembusan napas terasa berat. Sungai Styx mengalir perlahan. Airnya hitam pekat berkilauan di bawah cahaya redup obor yang menempel di dinding gua raksasa. Ombaknya menghantam tepian berbatu, menciptakan gaung panjang yang memenuhi ruang luas ini. Jalanan batu yang kasar dan berliku membawa perjalanan melintasi lorong-lorong bawah tanah yang dingin. Setiap langkah menggema, bertemu dengan desiran bayangan yang melintas. Udara dipenuhi suara bisikan samar, seperti roh-roh yang meratap tanpa henti. Di kejauhan, terdengar derap langkah berat, disertai dentingan rantai yang terseret. Api biru menyala dari celah-celah batu, menari di antara reruntuhan kuno. Pilar-pilar besar menjulang, dihiasi ukiran kisah-kisah purba. Patung-patung raksasa berdiri dalam keheningan, tatapannya kosong namun penuh keagungan. Di balik kegelapan, bayangan sosok besar bermahkota berdiri kokoh di atas singgasananya. Dinding-dinding gua bergetar saat guntur menggelegar, merambat jauh ke dasar dunia bawah. Tanah retak, mengeluarkan semburan cahaya merah menyala dari perut bumi. Dari kegelapan muncul gerombolan makhluk bayangan. Tubuh mereka transparan, mata mereka menyala dengan kebencian yang abadi. Mereka mengerang, bergerak tanpa suara, mengitari tempat itu seperti arwah tersesat yang haus akan kehidupan. Sebuah gerbang raksasa berdiri megah, dijaga oleh sosok besar berkepala 3. Nafasnya berat, mengeluarkan kepulan asap dari hidungnya yang lebar. Taring tajam mencuat dari rahangnya, dan ekor panjangnya bergetar saat mengendus udara. Tatapannya tajam, mengawasi setiap pergerakan, tidak membiarkan siapapun lewat tanpa izin. Dari langit-langit gua, tetesan air jatuh ke tanah, menciptakan gema yang memecah keheningan. Angin dingin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan abu. Di kejauhan, sebuah sungai berkilauan dengan warna kehijauan yang misterius. Arusnya bergerak tenang namun menyimpan kekuatan yang tak terduga. Setiap sudut dunia bawah ini dipenuhi bisikan rahasia, cerita-cerita yang tertinggal di antara batu-batu tua. Bayangan terus bergerak, berputar-putar di antara runtuhan, mengikuti arus takdir yang tak terelakkan.
Thank you.